Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, terutama pimpinan dari lembaga LCC yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah sebuah malam kegembiraan, malam di mana kita merayakan hari kelahiran seorang imam yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Seorang imam yang bahkan disebut-sebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam yang bahkan sering diklaim oleh banyak kalangan bahwa mereka bernama Al-Mahdi. Malam ini Bapak dan Ibu adalah sebuah malam yang dikenal dengan malam Id, sebuah malam lebaran, hari raya, di mana kita bergembira karena memperingati hari wiladah dan kelahiran seorang manusia yang kita tunggu-tunggu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan segera memunculkan beliau di dalam kehidupan kita, dan kelak akan menjadi imam yang akan memberikan kemakmuran kepada dunia ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, karena ini adalah malam kegembiraan, jadi saya pikir mari sama-sama kita sholawatan dulu, kita meriahkan acara ini sambil kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait Alaihimussalam di dalam majlis kita ini, dan di dalam hati kita bersama-sama. Kita berharap mudah-mudahan keberkahan itu akan lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai pahala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syari wal daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syari wal daraji. Afadai ya jil
Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'ash syarri wal daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'ash syarri wal daraji. بيت الله هم الظهور هم أمان الأرض فالدكير. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم. حسنا بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم حرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله، سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. والفتى يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم. Hal-hal yang memang menyimpan barokah. Kadang-kadang Allah menyebut yang berkah itu adalah tempat. Misalnya Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, kata Allah adalah tempat-tempat yang menyimpan barokah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dari kota Mekah sampai ke Masjidul Aqsa, dan ketika Allah menyebut Masjidul Aqsa, Allah mengatakan apa? Alladzi barakna haulahu. Tempat itu kami berkahi, kata Allah. Kadang-kadang Allah menyebut waktu yang berkah. Kalau yang pertama tempat, yang kedua kadang-kadang waktu. Di antara waktu yang Allah katakan sangat berkah adalah malam Lailatul Qadar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di sebuah malam, kata Allah apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ada tempat yang berkah, ada malam atau waktu yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan bahwa ada manusia dimanapun dia berada, maka dia adalah sumber keberkahan. Kalau waktu, Bapak dan Ibu-ibu, waktu sangat terbatas. Malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, tidak semua malam. Kalau tempat juga begitu, tempatnya terbatas. Tempat yang berkah itu misalnya Masjidul Haram, Masjidul Aqsa, bisa juga masjid. Tapi di luar itu tidak menyimpan keberkahan. Tapi ada orang-orang
yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sumber keberkahan dimanapun dia berada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, sampai dikatakan apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dimanapun aku berada, aku adalah sumber keberkahan yang bisa memberikan keberkahan kepada siapa saja. Artinya ada person-person, manusia-manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi sumber keberkahan bagi orang yang ada di sekitarnya. Orang yang paling membawa keberkahan pertama-tama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait alaihi wassalam adalah orang-orang yang membawa keberkahan dimanapun mereka berada. Dan diantaranya adalah Al-Imam Sahibul Asri wal Zaman, imam kita yang mulia, Al-Imam Mahdi alaihissalam. Dia membawa keberkahan dimanapun. Bukan hanya ketika kita bisa bersama-samanya, bahkan ketika kita menyebut namanya, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seandainya kita punya hubungan dengan beliau. Menyebut nama Rasulullah membawa keberkahan. Menyebut nama Ahlul Bait membawa keberkahan. Menyebut namanya. Apalagi seandainya kita bisa berhubungan dengan. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu yang seringkali didambakan oleh orang-orang soleh ketika menyebut nama Al-Mahdi, salah satunya adalah memohon kepada Allah agar mendapatkan keberkahannya. Inilah yang kita harapkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita berkat Imam Mahdi, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi keluarga kita, berkahi istri dan anak-anak kita, berkahi suami-suami kita, berkahi negeri ini karena Imam Mahdi alaihissalam. Keberkahan itu luar biasa. Ini yang seringkali orang tiba-tiba sepertinya lupa. Kita hadir di sini bapak dan ibu-ibu. Kita duduk di sini dalam waktu yang singkat. Kita datang jauh-jauh dari rumah kita. Kita siap-siap untuk susah, siap-siap sedikit untuk capek. Tetapi yakinlah bahwa di sana ada keberkahan Al-Imam Mahdi. Kita yakin. Apa yang kita rasakan dari keberkahannya itu apa? Dari menarik Ustaz kita, Ustaz Ibrahim, ketika menceritakan bahwa salah satu manfaat daripada kita berwilayah, manfaat daripada kita cinta, manfaat daripada kita menuturkan dan menunjukkan kesetiaan kepada Imam Mahdi, salah satu manfaat yang besar adalah kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Tidak pernah ditinggalkan sendiri. Orang kalau cinta kepada Ahlul Bait tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Khususnya di saat-saat nanti dia kesepian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, satu hal yang paling menggetarkan hati adalah apabila orang sendirian. Tidak ada teman bersamanya, tidak ada orang yang menghiburnya. Kapan kita nanti sendirian? Sekarang ini ada sebuah istilah dalam psikologi modern, katanya penyakit yang paling ditakuti oleh manusia sekarang ini adalah penyakit alienasi. Ketika dia merasa bahwa dia sendirian, tidak ada orang yang bersamanya.
di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di tengah hiruk-pikuk sebuah kota metropolitan, tetapi dirinya merasa kesepian dan kesendirian. Bagaimana tidak sendiri? Karena seluruh orang dan siapapun yang ada di sekitarnya dia lihat tidak mampu membantu. Siapa yang bisa menjawab kegelisahan di dalam hati saya tanya? Siapa yang bisa memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita? Siapa yang bisa memberikan? Kita bisa jadi tidak punya duit, bisa jadi kita tidak punya harta, bisa jadi kita tidak punya sahabat, tetapi hal itu bisa terhibur. Tetapi kalau sudah dirinya kosong, jiwanya kosong, dan dia merasakan kegelisahan, siapa yang bisa menghibur? Itulah sebuah penyakit yang sekarang banyak sekali mengenai orang-orang yang hidup di zaman modern. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kesepian yang paling kita takutkan adalah saat-saat akhir hayat manusia. Khususnya di saat dia sudah mau menghadap Allah, di saat sakaratul maut. Lebih khusus lagi saat dia berada dalam liang lahatnya sendirian. Siapa yang bisa menghiburnya di sana? Kalau orang berwilayah kepada Ahlul Bait, kalau orang cinta kepada Ahlul Bait, kalau orang berpegang teguh kepada Al-Quran, Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, insya Allah dia tidak akan kesepian di sana, insya Allah. Itu berkahnya lima umat. Berkahnya lima umat. Dalam hidup ini kita mengharapkan berkahnya, sehingga kita bisa terbimbing di dalam hidup kita. Dan itulah yang dicari-cari oleh orang-orang saleh. Bapak dan ibu-ibu, saya kalau baca sejarah dan saya baca literatur pengalaman para ulama yang sangat cinta kepada Mahdi alaihissalam, apabila Anda baca, Anda akan menangis. Bagaimana kerinduan begitu dalam kepada manusia yang agung. Semua kita cinta kepada orang yang baik. Semua manusia akan mencintai orang-orang yang baik. Kalau kita melihat ada orang baik, tidak satu hati pun yang akan menolaknya. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah mencintai kebaikan. Bagaimana seandainya kita tahu ada orang yang paling baik, maka pasti kita akan mencintainya. Dan tidak ada orang yang paling baik yang hidup sekarang ini lebih daripada Imam Mahdi alaihissalam. Masalahnya yang hidup. Imam Mahdi itu salah satu hal yang paling besar barokahnya dan karunia-Nya kepada kita. Masalahnya dia hidup bersama-sama kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Dia hidup. Konsep gaib itu artinya bukan berarti dia masuk ke dalam sebuah tempat sembunyi tidak kelihatan. Itu gaib, kan begitu maksudnya. Pandangan mata kita tidak bisa melihatnya. Karena itu katanya kita kalau sebut-sebut Imam Mahdi alaihissalam biasanya dia hadir. Pernah dengar gak sebuah panggilan kepada Imam Mahdi yang berbunyi, Ya Mahdi adrikni? Pernah dengar? Ya Mahdi adrikni, wahai Imam Mahdi, temuin aku, tolong aku, bantu aku. Itu namanya adrikni. Banyak orang ketika menyebutkan kalimat itu dengan sangat tulus, setiap kesulitan yang dia hadapi tiba-tiba ditolong oleh Imam Mahdi alaihissalam tanpa dia sadar. Imam Mahdi itu, bapak dan ibu-ibu, jangan kita bayangkan gaib naik ke langit, nanti turun di akhir zaman dan kemudian membereskan ini dunia. Jangan bayangkan gaib itu seperti
seperti itu. Gaib itu artinya hanya mata kita tidak bisa melihatnya dan mengetahuinya bahwa itu adalah mati. Itu artinya gaib. Kalau Allah izinkan, kalau memang hati kita ini mulia, hati kita ini baik, niat kita tulus, suatu saat Allah bisa jumpakan kita dengan dia. Dan itu tidak mustahil. Dan itulah yang dialami para ulama-ulama besar. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur yang terjadi pada diri Al-Imam Al-Khumaini alaihi ridwanullah ta'ala alaihi. Imam Khumaini di awal-awal revolusi, ketika revolusi sudah hampir-hampir menang, pada waktu itu Syah masih sangat kuat. Bahkan pada waktu itu pemerintahan Syah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang namanya Bakhtiar. Katanya Bakhtiar pada waktu itu mengumumkan jam malamnya ini masalahnya sangat serius. Ini masalahnya menyangkut darah jutaan masyarakat, ribuan orang. Katanya mereka mengusulkan Imam, ya Imam, ini udah memang saat yang sangat genting. Tidak ada pilihan kecuali kita harus ada kompromi. Saya dengar ceritanya. Katanya Imam Khumaini tidak langsung menjawab. Imam Khumaini minta waktu. Imam Khumaini punya kebiasaan kalau sudah sampai ketemu masalah yang luar biasa besarnya dan sulit dipecahkan, dia masuk ke kamarnya, dia sholat dan dia bertawassul, dia ziarah khususnya kepada Imam Zaman. Dia ngomong sama Allah, masa imam gak bisa nolong? Dia ngomong, minta bantuan Imam Zaman. Dan katanya setelah itu tidak lama setelah itu dia keluar dari kamarnya dan dia katakan kepada para ulama, dia bilang wajib setiap manusia muslim yang ada di Iran untuk keluar dari rumahnya malam ini. Semua harus keluar. Kalau tidak keluar dosa hukumnya. Sampai begitu. Wajib keluar. Jangan dipatuhi. Dan apa yang sudah direncanakan oleh Amerika untuk membunuh dan menggagalkan tiba-tiba hancur berantakan. Dari mana perintah itu datang? Orang kita seringkali menyebutnya apa? Itu firasat. Tapi Ahlul Bait alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang bertawassul dengan Imam Mahdi, dia pasti akan ditolong oleh Imam Mahdi alaihi salam. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, kehadiran manusia suci seperti ini, mari sama-sama kita manfaatkan. Kita punya imam yang kita cintai. Kita tidak seperti orang lain yang tidak punya imamnya. Kita punya imam dari keluarga Rasulullah yang suci, yang alim, yang ahli ibadah, yang memiliki segala kualitas yang paling sempurna dan paripurna. Tidak ada orang yang kedua yang lebih baik daripada Imam Mahdi alaihissalam sekarang ini. Tidak ada. Kalau para sufi berbicara Qutbul Aqtab, kalau para sufi berbicara di sana ada wali yang paling tinggi, kalau mereka menyebutkan di sana ada Tajul Arifin, kalau mereka menyebutkan di sana ada orang dengan spiritualitas yang tinggi, tidak ada orang yang lebih tinggi dari Imam Mahdi alaihissalam. Kita bangga, kita bangga punya imam seperti itu. Bukan hanya karena kita emosional kita bangga, tetapi yang lebih penting, dia adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasnya sangat jelas. Bapak dan ibu-ibu, ada sebuah ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ustaz Abdullah, yang berbunyi apa? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyah shalihun. Zikir di situ bukan Al-Quran, sebab dicatatkan di dalam kitab Zabur setelah zikir, artinya sudah
sudah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwa bumi ini nanti akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Artinya dunia ini nanti akan dipimpin oleh hamba Allah yang soleh. Dunia bukan satu kota, bukan satu negara. Dunia nanti akan dipimpin oleh hambaku yang soleh. Yarithuha ibadiyas soleh. Hambaku yang soleh yang nanti akan memimpin dunia. Pertanyaannya, gampang. Pernahkah dunia ini di suatu waktu dipimpin oleh satu orang yang soleh? Pernahkah dunia ini di suatu waktu yang lalu dipimpin oleh satu orang yang soleh? Pernah nggak? Jawabannya nggak pernah. Oke, jangan orang soleh, orang yang tidak soleh pernah nggak memimpin dunia yang satu oleh satu orang? Pernah nggak? Nggak pernah terjadi. Pasti terjadi. Kapan itu terjadi? Kalau kita melihat keruwetan politik sekarang ini, dunia dengan hegemoninya, Amerika dengan segala kekuatan militernya, Amerika dengan segala tipu daya politiknya, nampaknya kita berpikir nggak mungkin dunia ini nanti akan dipimpin oleh hamba Allah yang soleh. Nggak mungkin. Tapi Al-Quran tidak berkata bohong. Pasti terjadi. Kalau kita melihat nas-nas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang soleh yang akan memimpin dunia itu adalah Al-Imamul Mahdi alaihissalam. Itulah kenapa tadi saya baca hadisnya di dalam lembaran yang dibagikan kepada kita. Kan di situ ada hadis yang berbunyi, seandainya dunia ini besok mau kiamat dan Imam Mahdi belum datang, dunia belum menjadi Islam, Allah akan perpanjangkan harinya sampai datangnya Mahdi memimpin dunia. Artinya itu adalah sesuatu yang pasti, tidak ada syak dan keraguan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa hadir pada hari-hari seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat sekarang ini ya, globalisasi, di mana dunia mulai menjadi satu. Eropa sudah mulai satu. Ini mungkin Anda sudah pernah mendengar berita bahwa Asia Tenggara ini tahun 2020 akan diciptakan menjadi satu pasar. Artinya mengarah kepada satu negara yang besar. Kalau Anda pergi lagi ke globalisasi itu artinya apa? Artinya semua dunia menjadi satu. Itu maksudnya. Pertama-tama pasarnya dulu satu. Kedua apa? Politiknya satu. Sekarang kalau kita lihat Eropa bukan hanya pasarnya satu, suara politiknya.